Gini loh Pak, kita tidak perlu doa perantara. Pak gini aja, kita nggak usah Saya pusingin. ceritakan nih. Kalau Doa Sylvester, kepada Bunda Maria itu kalian bilang gini, kita tidak perlu berdoa kepada Bunda Maria karena kita ini hanya berdoa kepada Yesus. Lalu kenapa Protestan kalah pada saat perang salib? Saat dibacakan doa Salam Maria, kenapa bisa kalah? Padahal kalian menang jumlah. Pak, wis kita nggak usah cerita itu perang salib itu sudah lewat semua, ya toh, itu perang Iya, agama. justru karena lewat. Jadi Lagi yang di TikTok sekarang mencoba ini untuk menghina kami. sekarang ini sudah 2025, internet sudah kemana-mana ya toh, sudah bukan kayak dulu lagi. Sekarang kita ini, Saya punya buku di sini berkata iya gini loh, sekarang Salvator itu, jadi di tahun 2000. Salvator nggak usah pusing masalah itu. Iya, saya Gitu loh. gini, saya Yang punya penting buku. Salvator beribadah sesuai agamanya mas sendiri, aman, Iya ya. tertuju ke sana, nggak diganggu. Orang lain mau ganggu maksudnya bukan silakan untuk ganggu fisik, itu bukan. Maksudnya dia mau apa iri atau apa ucapannya biasa, namanya manusia, kehidupan seperti itu. Gini Pak. Lalu Iya loh. jika Nah, yang penting Bapak di posisi kita saya, ibadah tertuju sama Tuhan Yesus, kita percaya Dia yang sudah turun ke dunia, selesai udah. Iman kita tertuju ke sana. gini Pak. Lalu Kalau kita masih kepikiran ini itu, ini begini, ini begitu, nggak selesai Pak di dunia ini Pak. lalu sanggupkah Pak Nyoman kalau Bapak di posisi saya dan melihat banyak sekali pendeta dan banyak sekali oknum di TikTok menghina gereja Katolik? Bukan hanya umat loh, pendeta juga. Ya, saya iya, kalau Pak Salvator masih mikir begitu, kapan terus kita mau menyerahkan diri, bisa mengampuni orang ya toh? Kita bisa sesuai dengan saya tidak Kristus sampai dia disakiti, sampai dia mengorbankan nyawanya, gitu loh. Justru pengorbanan Yesus itu yang kalian hianati. Gitu Karena lah. Yesus Sekarang sudah kita mau capek-capek mendirikan agama, kalian malah memberontak. Lewat pemberontakan Martin Luther. Sekarang di zaman 2000-an, tahun 2000-an kalian seolah-olah ingin menghilangkan sejarah itu, tapi tidak bisa. Karena semuanya tersimpan rapi di Vatikan. Nah, terus yang kedua Pak, gini loh. Bunda Maria yang selalu dihujat oleh oknum dari sekte agama Bapak. Itu saya punya buku di sini tentang ramalannya saat penampakan di Lourdes. Dia bilang gini, kepada 3 anak, sampaikanlah kepada dunia apa yang terjadi di tahun 2000. Akan banyak sekali peperangan yang terjadi. Sekarang kita lihat banyak kan, termasuk Protestan semakin hari semakin menghina Katolik. Perasaan kok saya baru denger ini kamu ngomong begini nih. Saya ngomong Perasaan sesuai saya fakta. selama ini ya, saya kumpul ya. Saya sendiri sekolahnya Katolik dulu ya. Tapi saya kumpul ketemu orang-orang nggak pernah loh dengar seperti Salvator bicara itu. Ini terlalu kayaknya yang sudah terpendam dimunculkan lagi nanti. Itu loh, sebetulnya sudah nggak ada gunanya diomongkan itu. Kita mengimani ke depan ya. Pikiran kita ke depan. Yang lalu-lalu memang sejarah toh. Mengimani ya, kita berbicara Kenangan yang lalu-lalu. Nah, kita perbaiki yang jelek-jelek yang dulu, kita perbaiki sekarang. Kita mikir ke depan. Mengimani lewat. Nggak usah mikir yang jelek-jelek yang lama, sudah lewat Pak, gitu loh. Mengimani lewat perantara siapa Pak? Tuhan Yesus Kristus. Kita mikir ke depan, nanti besok ini gimana? Kita mengimani lewat percaya, bekerja, Saya cari paham. uang, Tuhan berkati, anak-anak kita Tuhan berkati, selesai Pak. Oke, mengimani lewat perantara Yesus Kristus. Lewat Martin Luther karo Pak Nyoman ini. Lewat Martin Luther ini. Kalau Pak Nyoman, iya kan?
Oh iya. Oke, pernah Yesus menyerahkan kuasa Iya. magisterium kepada Martin Luther? Itu wis zaman bahala mak di undat-undat saiki wis kependem mak. Lalu kalian mau pakai apa, perantara apa jika kalian menolak magisterium? Yang Gini ada loh. Tuhan bilang, yang ada Yesus bilang, kalian ini lebih baik di neraka saja karena kalian menolak ini. Gini Aku loh sudah Pak. capek-capek mendirikan gereja Katolik, kalian memberontak. Nah, ini Pak nih, yang Bapak bilang kasus lama nih. Yang pertama, gereja Katolik penuh dengan dosa. Itu dikarenakan gereja Katolik berasal dari iblis. Itu dikarenakan gereja Katolik berasal Waduh. Ini dari pendek, Pak. iblis. Piye itu ki? Piye tiba cuman Marco Lah Ikare. iya, Iya lah. Sekarang Pak, kita itu gak usah mikir begitu. Loh, ya, itu sekarang itu update itu. Kita ini sudah mikir ke Kamu depan. sembunyikan firman. Pencuri yang goblok, Bos, pencuri yang tolol, pencuri yang bos. harus disucikan di purgatori pencuri. Habimus papa. Kita punya papa baru. Papanya masih ada. Nah, itu dari pendeta. Iya Pak, gini loh Pak. Kalau kita itu membicarakan hal-hal seperti itu, Islam, Katolik sama Kristen, tadi Katolik merasa dilecehkan sama Protestan. Nanti Muslim sama Kristen juga nggak akor. Terus begitu akhirnya Pak. Nah, sekarang kita Kalau beragama ini kan Katolik tujuannya sama kan, Islam itu akur, Pak. tujuannya itu kan untuk kebaikan. Kita hanya- sebagai manusia ciptaan Tuhan. Iya kan? Apalagi yang Kristen nih percaya Tuhan sudah datang ke dunia, Hanya Protestan dengan dia mengajarkan kebaikan kayak Yesus ya toh. Iya, tapi Katolik sama Islam itu akur sebenarnya. Tidak dari masa-masa konsili dan sampai sekarang itu sebenarnya akur. Kita enjoy aja. Pada saat muncul abad 17 ya selesai. Bapak tahu nggak julukan Makanya abad kita nggak 17? usah membicarakan abad 17 Pak. Ini sudah abad 20 lebih ya toh. Wis mikirkan kita nanti besok, sama mikirkan kita punya keluarga, kita punya tujuan yang baik untuk keluarga. Sejak- Keluarga itu kita harus punya tujuan baik. Pasti nanti Sejarah itu Indonesia gak, ini terbaik. Pak Nyoman, sejarah itu gak boleh dilupakan, Pak Nyoman. Melekat di dalam hati. Kita tidak melupakan Pak, sejarah itu kenangan, sudah terjadi. Tapi kita nggak usah yang menimbulkan lagi, karena sejarah itu nanti menimbulkan gejolak-gejolak lagi gara-gara mengingatkan yang jelek-jelek sejarah itu tadi. Iya, sejarah Nanti itu menimbulkan- terjadi pada masa lalu. Tapi kompor-kompor yang kemudian memanas-manas itu bukan iya. terjadi pada masa lalu. Terjadi Makanya- belakangan ini gitu. Makanya saya kan ngomong nggak usah dipikir, sejarah itu nggak usah dikompor-kompori lagi. Iya. Makanya sementara Yang mengawali sebagai pengingat yang mengawali aja. itu kan pendeta dari Protestan kan. Loh, makanya Pak, Diupdate nggak lagi. usah ngomong yang awali siapa pendeta dari Protestan, kita nggak Katolik ngerti lah. bidat kan gitu kan. Loh. Katolik iblis. Tadi itu kan saya sempat dengar ucapan itu. Ya kan, sampean kan nggak ngerti. Kok mek suara dari mana, siapa yang ngomong kan nggak tahu kan. Pendeta itu kan ada datanya pendeta. Belum tentu. Patris, Belum tentu. Kalau saya orangnya nggak ngomong di depan saya belum tentu. Nah, gitu loh. Gereja Bapak sepertinya melakukan kesalahan yang besar. Dari Timotius itu dilanggar. 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 12. Di sini Paulus mengatakan, Pak, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Lalu kenapa banyak pendeta perempuan, Pak? Bukankah melanggar lagi tentang sola scriptura? Macet tuh. Sajur, mumur. Acur, piye.
Cara Ajur. ngelesi. Bukan Cara ajur. ngelesi, cara ngelesi piye iki? Dudu ajur, gak asik bahas ngene iki, Pak. Bahas apa iku? Ya soalnya kebenaran itu pahit gitu loh. Untalan kayak pil Gak ini mas, waras. gak mas. Kita ini tambah saling apa mengimani, saling menghargai enggak. Tapi ini nyeritokno eleke wong sing biyen-biyen sing harusnya gak Iya, perlu itu diceritakan. Bapak bisa dibahas di jelaskan sini. nggak kenapa pendeta itu bisa menjadi bisa saja perempuan, tapi itu dilarang di Timotius. Kenapa terjadi seperti itu? Berarti Kristen yang selama ini mengubah doktrin dan mengubah ayat Alkitab itu bukan kami ya. Ini menengubah Alkitab. Aduh, wis Pak. Bahas Kok lain. Kok dituduh ngubah sih? Itu aduh, pocon dewe lah Pak Nyoman, dibaca dulu sendiri Jo. Ini didengarkan orang nanti apa itu tambah kita ini kalau ngomong ndak karuan tambah ketok gak bener ngono lho. Dadi Kalau Oke, masalah itu Pak Nyoman itu bukan rahasia umum lagi, sudah menjadi rahasia umum. Kalau Protestan itu ngurang-ngurangin kitab sudah. maksudnya orang-orangnya gimana sih? Wong ini loh. Ya, contohnya gini Lembaga Pak. Alkitab Indonesia. Ya, saya kasih tahu, saya harus tanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Contohnya kitabnya Katolik itu ya, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu kalau di jumlah itu sekitar 76 kitab. Nah, Protestan 66 kitab. Nah, itu Suaranya Pak De. Pak De, suaranya bentum. Timbul tenggelam. tes. Timbul Sekarang tenggelam. gimana? Ah iya, Masih kalau sekarang. tenggelam. Kalau sekarang Nah, iya, didekatkan Kalau aja. Katolik itu kan 73 kitab, maaf, 73 kitab. Protestan 66 kitab. Nah, ini apa nggak ngurangin namanya? Kalau di Katolik misalnya ada Tobit, ada Sirah, ada Makabe, ya kan? Nah, betul. di Protestan mana ada kayak gitu? Itu kan Pak. namanya ngurang-ngurangin dah. Yes, anggapan gini loh Pak. Anggap aja Katolik punya kitabnya sendiri, Katolik itu. Protestan punya sendiri. Kan memang Katolik sama Protestan beda toh. Kamu tahu nggak Pak, asal Gitu usul loh. Alkitab yang kalian pakai itu Alkitab dari mana? Ya Katolik. Siapa yang mengkanon? Jadi Katolik lah. Ya wes, ini misalnya dia punya Katolik seperti itu, ke Kristen punya seperti ini, ya wes toh Pak. Lalu bagaimana Apa kalian salahnya apa sekarang? Lalu bagaimana kalian mau mengklaim bahwa itu milik pribadi kalian? Kalian saja tidak pernah kanon sendiri. Loh, anggaplah saya minta kamu nyontoh punya kamu takkan ini tak pakai wes, masa nggak boleh? Malah dipangkas-pangkas Kurang-kurangi lagi. toh. Iya, dikurang-kurangi. Loh, bukan saya kurangi, saya pakai sendiri, pakai yang seperti ini. Salahnya apa sekarang? Salahnya ngurang-ngurangin. Loh, Loh kan padahal di dalam kitabmu kan dikatakan begini, barang siapa yang menambahkan firman ini maka akan dikurangi pahalanya. Aku nggak ngurangi, Barang siapa Pak. yang menambah akan ditambah Singkat- dosanya kan gitu. yang Katolik kayak apa, yang Kristen kayak apa? Kan tadi udah saya katakan itu tadi. Ah, Katolik misalnya ada kitab Tobit, ah, ah. ada Baruk, ada Sirah, Ya ada udah, itu kan Makabe. Katolik, itu kan Katolik Pak. Nah iya kan aslinya itu. Loh, iya Aslinya kan itu. saya maunya yang punya saya ini. Masa nggak oleh? Kan tadi kamu minjem tapi kok dikurang-kurangi gitu loh. Aku minjem sing iki tok, gak tak kurangi, ya tak kurangi, tapi sing iki tok. Gak oleh. Silakan Bang Salvator, silakan. Silakan. Ngono lho, wis aja Gini Pak ruwet-ruwet. Nyoman. Gini Pak Sampeyan iki Nyoman. terlalu ruwet, Pak. Gini Pak Aku Nyoman. klambimu ana 10 ya. Baju sampean nang lemari ana akeh. Aku pinjem loro ae wis. Gini Pak Tak Nyoman. silih sing gak mau gawe ku tak silene. Saya kasih Aduh. contoh lagi nih. Kan firman Tuhan itu kan Ruwet lah ngono. sangat penting, tidak boleh dikurangi ya. Gini Pak, Kan kayak Misalkan- ngono to, Pak. bentar dulu. Misalkan saya punya buku dan Bapak tidak punya buku. Lalu Bapak apa? Mencetak
dari buku saya dan Bapak mengambil fotokopi buku itu. Lalu Bapak kurangi dari dalam sedikit ayatnya itu. Apakah itu tidak keterlaluan, Pak? Mengenai hukum yang ada di Alkitab tentang pengurangan dan penambahan. Makanya kita ambil misalnya di situ ada 12 bab, misal 12 judul ya loh. Misalnya ada berapa? Ada 100 judul ini Alkitab ini ya loh. Saya ambil 66 aja lah, yang itu enggak wis. Ini yang Kristen. Selesai toh, Pak? Iya, tapi kalau Bapak tadi narasinya mengklaim bahwa punyanya Katolik ya punyanya Katolik, punyanya Kristen ya punya Kristen. Kalian harusnya ngaca dong. Karena asal-usul Alkitab itu dulunya dari kami. Iya, ya sudah. Sekarang kita sudah Kristen sudah ambil dari situ. Kita percaya Tuhan Yesus ya toh. Iya, tapi Kita kalian tidak fokus ke Yesus. para rasul. Sekarang kita ambil 66 kitab ini. Jadi Selesai, Pak. Ngapain saya- dipersoalkan? oke, saya ambil kesimpulannya gini Pak Nyoman. Bro Salvator, berarti Protestan ini sebenarnya nggak punya kitab ya? Nggak punya sebenarnya. Oh, nggak punya, toh. Kalau menyebutnya agama tapi nggak punya kitab itu apa namanya ya? Minta. nuntut. Bapakmu Salah lah, gak oleh lah. yuk gak oleh aja nih Pak. Wis aku misalnya ketemu sampean kocok. Aku nyilik lambimu, nyilik duitmu lah ya gak apa-apa, tak gawe sik, gak apa-apa kei to. Ya, kapan balik noy? Kapan mengembalikannya kapan? Nek di duit, nek utang duit, nek duit tak balekno. Wis padha kae ngene iki. Aku gak nyelek njaluk wis misale. Oke, gini Pak. Mbok kei gak Kita kira-kira. bahas, Kan mbok kita kei bahas yo, yang awakmu paling kocok. mencolok aja dah. Gini, Tuhan dalam Protestan itu siapa? Tuhan Yesus. Kalau dalam Katolik Allah Tritunggal. Nah, asal-usul Alkitab dari Katolik. Terus bagaimana kalian bisa merubah itu? Sampai baptisan pun kalian rubah gayanya dan cara penyebutannya. Nah, Sampai masuk lagi di situ kalian menuhankan Yesus dan diulang membuat lagi. bilang ini gitu. Ini Nah, saya bicara fakta, Pak. iya. Apa yang harus saya perdebatkan kalau saya tidak mengulang itu? Bapak saja belum menjawab. Sekarang oke lah, kamu Tritunggal. Kristen ya ada juga percaya Tritunggal ya loh. Apa yang disalahkan? Di luar masalahnya gini loh Pak, di luar kami itu bukan Kristen. Masalahnya apa sekarang kalau kita sama-sama hampir sama dengan kamu yang merasa kamu saya ambil misalnya saya tiru atau saya apa? Masalahmu apa? Apa ruginya gitu loh? Gini loh, soalnya kami itu pengikut Yesus yang sejati. Nah, di luar kami itu pemberontak semua yang telah memberontak kepada kami. Ya iya, itu kan kamu mau pengikut Yesus yang sejati. Ya sudah, kamu yang sejati wis. Orang lain nggak sejati, dia yang dosa masuk neraka urusan dia. Kamu merasa sejati paling suci, ya sudah jalanin aja seperti itu. Nggak usah bingung orang lain seperti ini, ambil ini gitu. Jadi kalau Kamu hari malah esok sakit. saya Kalau kamu dengar pusingin lagi, seperti itu, kamu yang sakit sendiri nanti. Kalau kamu jadi pusingin kalau itu, hari esok saya dengar lagi orang Protestan hina Katolik. loh, sudah. Kamu kalau pusingin itu, kamu yang sakit nanti. Loh, Gitu loh. ini kayak Maksudnya kamu yang sakit hati nanti pikiranmu banyak. Waduh gini, aduh Ini nggak selesai keyakinan kamu saya. hidup nggak nyaman. ini keyakinan saya. Yang penting kamu yakin sama Tuhan Yesus, kita sesama manusia saling menghormati, menghargai, mengampuni. Bagaimana Ini saya harus selesai, udah yakin enak. dengan perkataan orang yang agamanya sejak abad 17 memberontak kepada ajaran yang didirikan Yesus? Sekarang kamu kita orang berontak pasti ada penyebabnya, kita loh nggak tahu kok. Kita cuma dengar aja cerita, ya sudah. Sekarang itu kita nggak tahu, cuman tahu cita-citanya. Sekarang hasilnya seperti ini, ajaran Yesus seperti Berarti ini, saya di- saling tidak mengasihi, selesai menuduh. Pak. Nggak usah dipikir yang itu, yang susah-susah, yang menuduh ya ruwet-ruwet. kalau kalian bidat. Jadi saya mau putarkan bahwa kata pendeta kalian mayat Yesus itu dicuri. Silakan dengar. Enggak, siapa bilang dicuri? Enggak ada itu. Bentar. Oh, ini juga penting nih.
Tapi gini, Mak, terserah orang mau bilang apa ya. Saya tetap nggak percaya. Loh, cok diubah. Waduh. Gitu Tadi loh. bilang siapa yang mencuri? Yang bilang mencuri kan gitu kan? Nggak ada yang nyuri, Pak. Nih, Yesus mati kok. nih, datanya, coba. Loh, videonya. tapi orang bilang mencuri terserah. Saya nggak percaya. Saya percaya Alkitab ini. Gitu loh. Oh ya. Jadi kalian tidak percaya ajaran para nabi lagi dong, karena ini ada video di sini nih. Masih butuh Bunda Maria untuk jalan kepada Bapak? Dengar aja. Tidak butuh sama sekali. Masih butuh jasa Petrus? Sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa para nabi, para rasul? Sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa-jasa orang suci, Santo Antonius, Santo Agustinus, jasa-jasa bapak-bapak gereja? Sama sekali tidak butuh, saudara. Ajaran para nabi kalian tidak butuh. Kayak suaranya Morowa. Lah ya Pak, aku kan dari tadi bilang sih, ngapain Bang. kita pusingin orang-orang itu? Gitu loh, biarpun saya ini loh punya kitab, kamu mau pakai tak kirimin, kamu mau coret-coret, kamu mau rubah terserah kamu. Yang pokoknya ajarannya ini terbaik. Aduh, kepala rasanya nyut-nyutan. Gini loh. Minum bodek. Itu Bodrex. Gini loh Pak, Gitu loh. memang betul kami tidak selama ini kami diam-diam saja, tidur-tiduran di gereja, ya melihat ya kami belum tahu bahwa di belakang kalian begitu ganasnya menghina gereja Katolik. Oh, enggak lah. Gitu. Jangan terlalu gini Pak, jangan terlalu apa ya? Terlalu takut atau gimana ya? Sudah itu kejadian sudah dulu. Gitu. Kejadian dulu. Sekarang kita Sejarah sudah itu- kalau bisa kan kita ini Bisa ke bekerja sebuah sama, sejarah itu rekonsiliasi. dihilangkan. Kalau bisa kan kita bekerja sama, rekonsiliasi, Pak kita Nyoman. tertuju Nggak sama mau saya. Tuhan Yesus. Tar dulu. Kita Pak Nyoman saling istirahat dulu. mengasihi. Pak Nyoman istirahat dulu menyimak. Ini ada apologet Kristen yang mendunia kedunguan. Gabriel buka mic-nya. Selamat malam. Ini supaya lebih seru nih. Ayo silakan. Gabriel, buka mic-nya. Jangan kabur ya. Ini diskusi ini minta pertanggungjawaban orang-orang Protestan ya. Di balik layar tadi ada video dan juga recordnya bahwa pendeta-pendeta Protestan menghina Katolik. Nah, ini tolong sebagai apologet Kristen yang the best prot, silakan. Kenapa pendeta Protestan seperti itu? Silakan. Ngapain minta naik? Kok diam kau? Aduh bicara lah bang, jangan malu bang. Tahan aja ketawanya bang. Ditahan aja bang ketawanya. Iya, saking ditahan akhirnya Hapus dulu, buang. yang bawah yang bunyi prot. Ayo silakan Melvin, Gabriel, diskusi aja coba. Pemahaman kekristenanmu sampai di mana? Jangan naik-naik, bahas Al-Quran, bahas Islam, tidak ngerti apa-apa di Kristen. Ayo silakan. Bagaimana kalian mau menghujat Islam Katolik saja kalian kalah? Kayak mana ceritanya? Ya sudah, silakan bernarasi di atas. Apa yang mau kau tuduhkan terhadap Kristen Protestan Salvator? Banyak. Abang buka komalnya penggugat itu. Di situ isinya orang-orang yang menghina gereja Katolik. Oh ya. Komal siapa? Ya. Penggugat? Iya.
Apa yang Dia dihinanya? punya profil Tentang, kuning. apa yang dihinanya tentang Katolik itu, si penggugat itu? Contohnya dulu apa? Saya pernah masuk ke sana soal Bunda Maria, doa kepada Bunda Maria dan patung-patung itu. Dia bilang penyembah berhala. Oh, gitu pendapat si penghujat itu ya? Iya. So, kalau dikatakannya seperti itu penghujat dia itu nggak beres itu. Itu abang benarkan nggak? Tidak benar itu. Tapi dia membela agama Protestan loh. Begini, kalau pribadinya dijadikan dipukul rata ke semua Protestan, nggak bisa begitu. Ditanya lagi, kalau nggak dipolling lagi adalah kafir atau sesat dengan membuat patung Bunda Maria di altar dan doa salam Bunda Maria. Apakah itu menjadi sebuah pengkhianatan terhadap ketuhanan Yesus? Menurutku nggak pala. Nggak lah, karena emang akhirnya pada permohonan kepada Yesus sebagai Tuhan juga. Hanya saja kan perantara saja Bunda Maria dianggapnya. Dianggap Katolik itu Bunda Maria bisa menjadi perantara. Itu kan keimanan kalian. Tapi tidaklah kalian mendustakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Apakah kalian berkata Yesus bukan Tuhan? Kan tidak juga. Wah, ini pintar ini. Memang Gabriel ini pintar. Retorikanya kayaknya belajar dari saya ini. Gini Gabriel, sama Bro Salvator, kembali ke Sola Scriptura dan Magisterium, silakan. Sola Scriptura saya ingin membahas, tapi abang tahu kan Sola Scriptura itu? Sola Scriptura artinya Scriptura Alkitab ya, hanya melalui Bible ya, apa tuh? Ya. Apakah Sola Scriptura itu akan cacat jika seseorang melanggar perintah dalam Alkitab itu? Apakah yang cacat Alkitabnya gitu? Ajarannya cacat? Skripturanya. Oh, aku kurang ngerti aku pertanyaannya itu. Karena Skriptura itu hanya Alkitab saja ya, berpegang teguh pada Alkitab. Di Timotius, di sini disebutkan di 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12. Paulus mengatakan, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Dalam gereja, Allah sudah menetapkan fungsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini terkait cara umat manusia diciptakan. 1 Timotius 2 ayat 13 dan cara dosa masuk ke dalam dunia berada di 2 Timotius 2 ayat 14. Jadi di sini dilarang perempuan itu menjadi pendeta, tapi sekarang saya perhatikan banyak pendeta perempuan. Banyak pendeta perempuan, HKBP banyak itu pendeta perempuan itu. Yang kulihat pun banyak pekerja gereja perempuan, pekabar Injil. Ya itu kan denominasi Protestan. Nah kan denominasikan bukan berarti pecahan. Iya. Karena 2 Timotius itu kan berlaku juga bagi kami Protestan. Bukan hanya kan kau berlaku, aku juga berlaku. Iya. Nah, banyak sekarang Bang. Lalu sepakatkah Bang kalau kita mengatakan bahwa Sola Scriptura itu sudah cacat dengan satu pelanggaran itu? Begini, itu tadi kan pernyataan Paulus bahwa perempuan itu baiklah perempuan itu berdiam diri, kan begitu. Nah, dalam perkembangannya bahwa agama ini nggak stagnan, artinya dia nggak bebas ruang apa, kebudayaan kan berubah seiring waktu.
Makanya ada muncul dogma. Kalau mungkin di apa ya, di Islam itu ada macam fatwa bahwa perkembangan zaman memaksa itu ada terjadi kesepakatan Bapak Gereja bahwa bisa saja bekerja. Mungkin pada saat dulu ya, pada saat di zaman Paulus itu biara-biara, orang ke biara, perempuan itu semacam diapakan, dibilang dikucil nggak juga sih, semacam dikungkung. Tetapi kan zaman berubah. Dan Bapak Gereja pun memandang itu enggaklah menjadi sebuah kesalahan apa ya, fatal bagi keimanan kekristenan, menjadikan Kristen bekerja, perempuan bekerja. Bisa saja dikeluarkan dogma oleh Bapak Gereja, bisa perempuan bekerja seiring dengan perubahan zaman. Zaman memaksa perubahan kebudayaan, memang begitu dia. Seiring berubah zaman, berubah budaya. Perempuan pun ikut bekerja boleh. Kalau suaminya kurang uang gimana? Contohnya nih, suaminya diharap nggak mampu bekerja atau dia janda, dia cangkul sawah juga dia. Ini melebar. Gini, Gabriel paham tentang sola scriptura nggak sih? Gabriel, oi, paham sola scriptura nggak? Mungkin aku nggak, karena bukan teologi ya, karena aku dari kan tanya ke aku. Iya, makanya kamu paham nggak? Itu aja pertanyaanku. Kalau enggak, Sola ya scriptura setahu aku bahwa iman kekristenan itu berdasarkan Bible kerangka acuannya. Ya, otoritas tertinggi adalah diyakini Bible bisa menjawab dirinya sendiri. Betul. Nah, hal yang kemudian di Bible ternyata tidak diikuti, melainkan ditolak, maka disebutnya cacat. Gitu loh. Nggak serta-merta begitu. Bisa saja pemahaman terhadap ayat itu yang terlalu dangkal. Oh, harus dipahami dulu. Oke, silakan. Itu mungkin Bro Salvator, lanjut. Oke, tentang mengenai sola scriptura, pelanggaran hukum Taurat. Menurut Bro, lebih parah mana gereja Katolik membuat patung Yesus dibanding gereja Protestan membuat patung ikan? Saya izin tunjukkan datanya ya. Karena kebanyakan umat Protestan menghina Katolik. Katanya Katolik penyembah patung ya. Kita coba buka-buka di sini dulu data. Sabar ya. Nanti kita ke magisterium pun mau abang bertanya tentang secara puas tentang magisterium itu, saya kan alihkan ke dua arah, yaitu Alkitab dan doktrin dalam gereja Katolik serta dogma. Jadi tenang aja, saya hanya bertanya tentang patung-patung yang sering dikomplain oleh umat Protestan. Lebih parah mana ini bro kalau bentar ya? Lebih parah mana kalau tentang patung? Ya dibandingkan dengan patung ini. Bentar, saya punya patung di sini. Iya. Tentang patung ya. Itu kan, apakah patung yang di dalam gereja itu menyalahi hukum Taurat? Kan ini pertanyaannya. Kalau apakah menurut pemahaman umat Protestan, iya. Karena kan banyak bilang melanggar hukum Taurat. Terutama denominasi Aten itu kan selalu mengini kan. Selalu bilang bahwa Katolik ini penyembah berhala. Nah, iya. Patung ikan ini. Kita ini kawan. Lanjut. Ini patung ikan dalam gereja Protestan ini saya ambil dari salah satu channel. Ini sebenarnya untuk apa bro? Ada altar dengan patung ikan. Ini bukan editan ya? Mana patung ikan itu? Cak tunjukkan. Ada patung ikan di situ. Ini di atas nih. Di gereja kami nggak ada ikan sama sekali. Protestan kan itu satu agama tapi berbanyak gereja, berbagai banyak gereja, otomatis kan payungnya cuma satu, yaitu Protestan. Iya. Berarti ada unsur pelanggaran hukum Taurat dong.
Enggak. Karena janganlah engkau Begini. membuat patung yang menyerupai apapun. Itu kan Mm-mm. tidak Untuk di situ dirinya. janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di bumi atau ada di bawah langit, atau untuk menyembah dan bertakwa kepadanya, ya kan? Ada patung, apa kau menyembah kepada patung itu? Kan enggak? Iya, enggak. Kan enggak, aku menyembah Yesus. Memang enggak, tapi katanya itu yang harus kita ulik kembali. Yang salah bawah itu, bumi, di atas langit. betul. Itu bisa Tetapi kan diganti, tidak ada keterangan kata suara. lanjutannya itu menjadi kata kunci. Janganlah perbuatmu bagimu patung untuk menyembah atau bertakwa kepadanya. Tapi kalau enggak kau bertakwa sama dia, enggak kau sembah patung itu, biar aja situ patung itu jadi seni. Agar kita membuat lebih fokus, kayak gitunya itu. Lalu apa yang menjadi simbol patung ikan itu dibangun di dalam altar tersebut? Ada patung ikan di mana ada patungnya? Enggak pernah kulihat ada patung ikan. Mana patung kalau gimana kalau ku tampar patung ikan itu, kutunjangkan patung ikan itu, enggak takut kununjangkan itu? Iya, karena sesuai ini kan, sesuai simbol kan. Nah, di Katolik kan Iya, Yesus patung sebagai simbol pertanyaannya ikan ini apa? Untuk apa? Apa simbol ikan dalam kekristenan? Enggak tahu aku. Yang ada api, Ikan salib, Mermer. ikan apa? Ikan laga tuh apa? Ikan apa? Untuk apa ikan? Aku nggak pernah Mermer. lihat patung ikan. Ikan Mermaid. duyung. kurang anu ini bang, Mermaid, kurang ikan duyung. nasi, sambal, sayur, aman. Artinya gini, jangan tambah-tambahi keimanan orang lain. Lalapan dong. Ntar dulu, Gabriel. Kok ada ikan terasi? Ada ikan, ada terasi, ada lalapan, ada Jadi- sayur mayur. Direbus aja. Kalau anjur gini kok apa? Salvator. Kalau ada untuk apa patung ikan? Nggak ada setauku ikan di keimanan kekristenan. Ikan apa? Ini saya sudah tunjukkan 3 kali di atas, saudara. Dengar, sekarang kau tunjukkan, sekarang banyak gereja-gereja ini suka-suka dia mau pasang patung apa? Patung ikan kek, patung selendang kek. Nggak ada masalah itu. Kira-kira yang memakai sial warna ungu dan salib kosong itu gereja mana? Sial warna ungu ada dia. Protestan itu, Protestan Enggak. tuh. Sial warna Protestan ungu. lah. Bang tahu lah aku bantah apa itu. Aku HKBP. Ada lagi gereja Batak. Nggak tahu lah aku bahas. Bahasa Banyak itu. ada. Kalau HKI dia sial warna hijau, HKBP sialnya warna apa ya? Ada warna hitam atau warna apa itu? Karena nggak pakai sial pun. Ungu, Nggak pakai ungu sial. terong. HKBP nggak pakai sial, tapi pakai Victoria jadi putih. Ungu terong. Gimana sih? Jadi gini dia. Gini apa? Salvator kan udah ku jawab. Mana patung ikan itu? Kalau ada di HKBP, ada yang HKBP apa ini? Kalau ku tanya pendeta, ini patung ikan ini untuk apa nih pendeta? Aku bilang. Iya kan, Apakah ini kita sembah? saya bahasnya Protestan abangku, bukan gereja. Dengar, kau kan Katolik. Jadi kau tuduhkan ke Protestan. Aku Protestan, tak pernah ku tahu ikan ini simbol keimanan Kristen Protestan. Yang ada salib. Iya kan, saya Patung tanyakan Yesus. tadi abangku bahwa itu simbolnya sebagai apa. Nggak ada sama sekali, nol. Lalu kenapa ditaruh di altar kalau tidak ada simbolnya? Anggap aja seni, mana tahu apa biar cantik altarnya itu dianggap sama pendetanya itu. Asal jawab aja kau. Jadi apa simbol ikan ini apa? Contoh api itu Roh Kudus, merpati Roh Kudus. Ikan ini apa? Aku pun bingung. Makanya saya juga bingung. Tapi kebanyakan Kau bingung, aku bingung. Jadi untuk apa kita tanyakan? mereka memprotes soal patung Yesus. Dan Oke, Bunda Maria. saya dapat poinnya. Saya masuk dulu moderator. Permasalahan ini adalah contoh dulu Edis itu menghujat Katolik. Edis ini tokoh. Sabar dulu. Iya. Ini kesimpulannya. Sabar dulu. Dan seluruhnya Edis itu kan iklannya itu. Dia itu kan apa? Artis medsosnya itu. Ya, sabar dulu. Izinkan saya untuk memberikan conclusion. Yang sering dilandaskan dasar kepada orang-orang Katolik adalah karena adanya patung. Dianggap bahwa orang Katolik menyembah berhala, patung, dan segala macam. Ini sering dilontarkan oleh orang-orang Protestan. Tapi bukan mewakili oknum keseluruhan. Tapi ini seorang pendeta. Itu yang tadi kita dengarkan. Maka
Bro Salvator menunjukkan ternyata di Protestan ada yang menggunakan patung. Patung ikan apa tadi tuh? Gurame apa ikan apa itu? Ikan cungcung. Ikan gabus. Oh, ikan gabus, sapu-sapu. Nah, ini menjadi satu conclusion bahwa orang Protestan jangan mengata-ngatai Katolik itu menyembah berhala, ada patungnya. Kalian juga ada ternyata, itu konsulsinya gitu loh. Ngerti Melvin? Apa Gabriel? Itu aja poinnya ya. Silakan dilanjut. Berarti batalnya sola scriptura untuk simbol-simbol patung itu sudah ini ya Bang ya, karena di kami nggak ada sola scriptura, berarti batal keseluruhan, batal sola scriptura itu, karena menurut pemahaman saya umat Protestan itu cuma bilang sola scriptura, ya kami mengimani Alkitab, tapi tidak sadar sudah melanggar isi Alkitab itu sendiri. Ya, terus yang kedua dari magisterium. Saya rasa kalau kita bahas magisterium rasanya berat, karena akan mengarah ke sejarah. Tapi kalau abang mau lanjut bahas magisterium bisa. Magisterium dan suksesi lah, suksesi apostolik. Silakan dipikir-pikir dulu abangku. Saya mau cari-cari data dulu. Loh, ayo Gabriel kok diem kamu? Wah, ternyata ndak punya ilmu. Kau ngomong aku panjang lebar, kau mute rupanya, mataku tertutup sambil ngomong, rupanya kau mute, capek aku ngomong. Aku nggak mute, kau mute sendiri kok. Lanjut. Oke, Salvator, tadi ada kau bilang orang Protestan mengutuk Katolik. Pertanyaannya, yang mengutuk siapa? Siapa dikutuk? Apa kutukannya? Apa penyebab terjadi kutukan itu? Loh, mana ada saya bilang kutukan? Ada tadi kau bilang mengutuki Katolik. Enggak ada kau bilang kayak gitu. Ngantuk bapak ini. Jangan ketawa. Kalau ada, kalau enggak ada atau tidak. Kalau enggak ada selesai. Nggak ada, aku pun nggak ada. Saya bilang tadi kutukan. Bukan itu, nggak ada. Perasaan saya bilang silakan bapak pikir-pikir dulu, saya mau cari data. Bukan. Kau kan udah lama di sini di Komalini kan. Aku udah keluar masuk di Komalini, yang dipanggil CRH aja aku ini. Artinya, kalaupun ada orang Protestan yang mungkin nggak sepaham dengan Katolik karena doa Maria lah, doa patung lah, itu yang nggak pahamnya itu, yang wawasannya sempitnya itu tentang patung itu gunanya apa? Bukan menyembah patung. Sejarah Konsili Trente. Yang salah adalah jika kau menyembah patung itu baru namanya kau menyembah berhala. Itu kan sejarah Konsili Trente itu kan anatema, dan memang itu sejarah. Kalau saya ngomong tanpa sejarah kan saya salah, tapi kalau saya ngomong sesuai sejarah kan benar. Begini contoh, aku kasih sampel contoh sederhana. Apakah kalau dibuang semua patung itu dari gereja Katolik menjadikan ibadah itu tidak sah? Kalau dibuang semua itu ya ibadah tetap sah-sah aja. Berarti patung itu tidak berpengaruh apa-apa, hanya membuat fokus saja. Itu hanya simbol. Benar. Banyak dikomplain. Itu yang mengkomplain itu tidak paham maknanya, tidak paham batasan, sebab ini patung ini sebatas mana. Buat aja sebuah contoh sederhana, tanpa patung ini sah nggak ibadah itu? Sah, jadi nggak ada masalah. Tanpa Pak Kubuang pun ke tong sampah patung ini semuanya nggak masalahnya itu. Tetap juga beribadah, karena yang disembahnya Yesusnya itu juga nya. Oke, tadi kita sudah selesai tentang patung, kita sepakat bahwa itu hanya simbol. Oke? Kita ke magisterium. Lanjut. Nggak ngerti. Masalahnya aku baru dengar ini kan istilah Katoliknya itu. Kalau istilah Protestan aku paham. Kalau istilah Katolik aku nggak ngerti. Magisterium itu wewenang mengajar dalam gereja.
Oke, lanjut, Nah, lanjut, lanjut. di Protestan tidak ada. Di Protestan tidak ada. Oh, salah. Wewenang mengajar dalam gereja. Jadi begini, untuk berkhotbah ya, guru sekolah minggu pun ada harus namanya sermon dulu dia sama pendeta, baru dia menyampaikan khotbahnya di sekolah minggu itu. Tanpa sermon tidak boleh dia berkhotbah untuk anak sekolah minggu itu. Oke, kenapa saya bilang tidak ada? Pernahkah Yesus memberikan kuasa magisterium kepada pendeta? Pernahkah Petrus memberikan kuasa magisterium kepada Martin Luther? Petrus memberi kuasa kepada Martin Luther. Petrus hidup kapan? Martin Luther hidup kapan? Ya, Kan itu nggak kan sejaman. Martin Luther kan memberontak di Roma. Martin Luther melakukan pemberontakan pengajaran yang dianggap Martin Luther, pengajaran Katolik itu ada yang menyimpang, itu si Martin Luther lah kan, dianggapnya tidak sesuai, sehingga terjadilah perpecahan, pecah kongsi, muncullah Protestan. Lalu dia menolak magisterium, yaitu kuasa mengajar dari para rasul untuk wewenang mengajar dalam gereja, itu ditolak. Ditolaknya. Artinya sekarang menurut dulu tuduhanmu ini lebih spesifik lagi. Apakah tuduhanmu menyatakan bahwa siapa saja bisa berkhotbah di atas sana? Gimana? Sekarang lakukanlah tuduhan dan lebih spesifik lagi biar aku paham terhadap tuduhanmu. Apa yang kau tuduhkan terhadap magisterium ini? Gini, seandainya tidak ada magisterium ini, maka ya apa yang perlu kami perdebatkan? Gini, Magisterium ini adalah berkhotbah yang nggak sesuai bidangnya, ya maksudmu magisterium ini, makanya aku bilang tadi aku belum paham. Oke, saya jelaskan tentang magisterium, mau? Boleh, tambah ilmu aja. Oke. Magisterium adalah wewenang mengajar dalam gereja. Wewenang ini ditetapkan oleh Yesus Kristus ketika ia menjanjikan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkanmu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Itu dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 26. Oke, kuasa mengajar ini dipercayakan gereja kepada paus dan para uskup seperti dinyatakan dalam Vatikan II Dei Verbum. Adapun tugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis dan diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Yang kedua, apakah yang menjadi dasar dari wewenang mengajar gereja ini? Dalam Injil Matius 16 ayat 18, pada saat Yesus mengganti nama Simon menjadi Petrus, Yesus sekaligus mengatakan hal ini kepadanya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam perutusan agung sesudah kebangkitannya, Yesus mengatakan kepada ke-11 rasul, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman." Dari kitab Matius. Ke-11 rasul itu adalah bapak-bapak uskup gereja yang pertama, dengan Petrus sebagai pemimpinnya. Perhatikan bahwa Yesus berjanji menyertai gerejanya beserta para pemimpinnya senantiasa kepada akhir zaman, dan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Artinya adalah dalam tugas mengajar gereja akan senantiasa disertai oleh perlindungan ilahi sampai kepada akhir zaman. Dengan demikian gereja dijauhkan dari salah atau kesesatan yang mungkin. Kecuali hanya kitab suci itu kecuali hanya jika kitab suci itu salah,
atau Yesus berbohong, maka gereja yang dimaksud adalah gereja Katolik. Tak ada gereja dari denominasi manapun selain gereja Katolik yang dapat menarik garis lurus suksesi tak terpatahkan hingga kembali kepada Petrus dan para rasul. Setiap gereja dari denominasi lain dapat menarik garis lurus mereka hanya hingga sampai pada individu tertentu, atau sampai pada masa di mana mereka memisahkan diri dari gereja yang dibangun atas dasar Petrus dan dasar iman yang diajarkan gerejanya. Lihat tes apakah gerejamu adalah gereja yang didirikan oleh Kristus. Adakah dasar iblis? Yang ketiga nih, adakah dasar iblis lainnya yang menegaskan kuasa mengajar dari para rasul ini? Ya, di antaranya Lukas 6 12-16, Matius 28 ayat 18-20 ini iblis menegaskan kuasa mengajar ya. Yohanes 20 ayat 21-23, 2 Tesalonika ayat 2-15, 1 Korintus 12 ayat 12 pasal 12 ayat 12-28. Mengapa yang keempat, mengapa gereja Katolik menetapkan paus dan para uskup sebagai penerus gereja dan para rasul? Sebab demikian Yesus menetapkannya jabatan Petrus pemimpin gereja yang kelihatan. Jadi gini Pak, magisterium itu kuasa mengajar dari Yesus yang diturunkan kepada para rasul. Namun pada saat Martin Luther memberontak dan mendirikan Kristen Protestan, saya rasa dia menolak magisterium. Karena Yesus berkata di situ, dia menyertai para murid-muridnya sebagai uskup dan pemimpin gereja serta paus. Jadi boleh Bapak tanggapi di situ soal magisterium. Oke, terima kasih atas informasinya. Yang kudapatkan poin daripada magisterium ini bahwa wewenang dalam mengajar kekristenan itu jatuh kepada paus, karena Petrus adalah paus pertama yang dikasih wewenang oleh Kristus untuk menjadi dasar gereja, kan begitu. Pertanyaannya, apakah aku ini, si Gabriel ini, kami Protestan ini, apakah kami tidak mengakui Petrus sebagai bapak kami apakah kami tidak mengakui Petrus itu adalah pohon kami, dasar batu gereja kami Petrus? Salah. Kami akui di Protestan ini sebenarnya adalah anak cicit daripada si Petrus itunya kami ini. Hanya di tengah jalan sana ada terjadi ketidaksesuaian paham yang dikritik oleh si Martin Luther, bahwa ada pengajaran di bawah ini yang oleh bapak-bapak bergereja memang kita dianggapnya paus ini adalah rasulnya, ini turunan daripada Petrus rasul, paus rasul. Jadi dianggap terjadi penyelewengan ajaran oleh Martin Luther. Dianggap ini gereja Katolik ini telah terlalu berlebihan dalam membuat ajaran-ajarannya. Contoh nih, yang ku tahu sedikit ya, aku nggak berani juga terlalu jauh. Indulgensi contohnya katanya. Artinya ada surat bisa di penghapusan dosa pakai pembayaran gitu kan. Ya, mungkin itu nggak sesuai. Dan itu kan dikarang, bukan Yesus yang suruh penghapusan dosa pakai pembayaran itu. Surat indulgensi itu. Itu kan yang dikarang bapak-bapak gereja juga. Seolah-olah kita juga, sebentar, kita tidak bisa serta-merta mengatakan bapak gereja paus ini adalah suci lepas dari dosa. Salah, Daud aja berdosa, Musa aja berdosa, Abraham berdosa, apalagi paus. Jadi, tapi benar kita tetap menghormati ajaran mereka ini, tetapi jika pun terjadi pecah kongsi, artinya ketidaksesuaian, bukanlah berarti kami ini tidak mengakui Petrus sebagai bapak gereja kami. Tidak, aku mengakui bahwa Petrus itu, aku inilah batu bata yang dibangun Petrusnya aku ini. Di bawah sana, Yesus itu batu penjuru yang mengikat semua gereja. Arti batu penjuru ini kan adalah Katolik, Protestan,
Calvin sebenarnya diikat oleh si batu penjuru ini, Yesus ini. Di atasnya inilah Petrus, Yohanes, Yakobus, dibangun batu bata sampai ke aku ini. Aku ini batu bata yang di bawah dasar sana adalah Petrus. Petrus yang membangun aku. Aku adalah ranting daripada Petrus. Oke. Jika kalian mengakui, mengapa menolak suksesi apostolik? Terus yang kedua, aduh, gimana tadi itu? Saya lupa. Yang kedua, Bapak tahu tentang sejarah indulgensi? Apakah Bapak hafal dan siapa yang menjualnya? Apakah resmi dari gereja atau hanya sebuah oknum? Oke, coba terangkan. Aku kan baca sejarah. Kau sebagai orang dalam coba terangkan seperti apa kronologis indulgensi ini yang dikritik si Martin Luther itu. Pertanyaan saya yang pertama, jawab aja dulu Pak. Jika kalian mengakui Petrus, kenapa menolak suksesi apostolik? Aku gak ngerti apa suksesi apostolik. Berarti Bapak hanya mengakui tapi tidak mendengar ceritanya yang sejarahnya secara langsung. Itu kan internal kalian. Iya, kan kami kan gereja yang pertama. Jadi begini kawan. Kami semuanya lengkap. Tidaklah boleh hanya karena kalian yang pertama lalu kalian menyatakan diri sebagai yang paling benar. Itu namanya kesombongan rohani. Gini ya. Suksesi apostolik kenapa ditolak? Jika kalian mengakui Petrus, ya suksesi apostolik adalah doktrin Kristen yang menyatakan bahwa wewenang kepemimpinan dan pengajaran gereja diwariskan secara terus-menerus dari para rasul Yesus kepada para uskup hingga saat ini melalui penumpangan tangan secara berurutan. Doktrin ini dipegang oleh gereja Katolik, Ortodoks, dan Anglikan. Jadi bukan hanya kami. Untuk menjamin keutuhan iman dan legitimasi pelayanan gerejawi yang berbeda dengan beberapa kelompok Protestanis yang menyangkal perlunya kontinuitas semacam ini. Jadi kalian menyangkal itu. Dan yang kedua, sebentar tadi. Iya. Aku udah dapat aku udah dapat intinya bahwasanya apostolik itu semacam ada turun kerajaannya kulihat ini dari Paus 1, Paus 2, Paus 3 dan seterusnya melalui dasarnya itu Petrus. Apakah kami tidak mengakui suksesi apostolik? Jika memang suksesi apostolik ini kalian anggap sebagai paku mati, maka aku dengan katakan karena suksesi apostolik ini bukanlah dasar keimanan Kristen. Ini kan yang dibuat bukanlah Yesus mengatakan bahwa setelah kau Petrus, pilihlah paus berikutnya, jadikan lagi uskup. Nggak ada spesifik seperti itu. Tetapi dinyatakan memang oleh Yesus, Petrus dari mula artinya kau itu akan di atas batu karang inilah akan kubangun jemaatku. Benar. Dari Petrus inilah gereja mula-mula itu, dialah batu pondasi, batu karang itu. Tetapi kalau mengakui suksesi apostolik, mengakui paus, katanya apa hubungan dengan paus? Nggak kuakui suksesi apostolik menjadikan paus, harus kau akui paus. Nggak ada itu, nggak laku sama kami itu. Ya, itulah yang membuat kalian menyangkal suksesi ini. Begini kawan, paus itu manusia, biasa saja. Kecuali jangankan paus, artinya jangan kita mendewakan manusia. Yesus ini sebagai kerangka acuan, Yesus ini sebagai role model, bukan paus. Oke, jika kamu adalah Petrus, lalu kamu tidak disuruh oleh Yesus mewariskan tentang suksesi ini dan misterium ini, lalu apa yang terjadi kepada gereja? Apa yang terjadi? Kenapa? Ya, apa nggak wariskan? Menurut argumenmu tadi kan, bahwa diwaris-wariskan suksesi apostolik ini. Iya. Itu kutanya dulu kau, apakah suksesi apostolik ini doktrin yang Yesus sendiri mengatakannya harus itu pengajaran Yesus? Bukan.
Kalau bukan pengajaran Yesus, emang kenapa harus dipatuhi? Kan itu kan bapak-bapak Tapi gereja ini yang diwariskan bermufakat. dari para rasul, bukan dari Iyalah, para bapak gereja. kawan. Paus itu memang adalah turunan rasul, dianggap rasulnya itu. Setiap orang yang menyebarkan Injil dengan penuh pengorbanan, itu rasulnya itu. Jadi dia ini dengan hati yang tulus, jadi rasul lah dia. Tetapi apakah harus dipaksakan kami ini mengakui semua indoktrinisasi Katolik ini? Kan enggak, kalau enggak kami akui, apakah kami tidak mendapatkan keselamatan hidup kekal? Kan enggak juga. Muncul lagi tuh temanmu dibawa. Dia bilang kami penyembah patung. Jadi kurang bukti apa lagi coba? Siapa penyembah patung? Oh dialah itu, nggak apa-apa kalau bilang nyembah patung. Enggak. Jangankan nyembah Sudah, patung. nanti kan saudara tidak percaya dengan data yang saya kasih tadi kan? Kawan, data ini banyak nih berseliweran. 2 kardus ini di pajak luak sana banyak kali data-data kayak gitu. Oke. Syukurlah kalau saudara percaya. Maksudnya? Aku bilang syukurlah kalau saudara percaya tentang yang saya katakan bahwa kami dituduh sebagai penyembah patung. Oh, salah lah itu. Ya sudah, aku bilang syukurlah kalau saudara percaya dengan yang saya katakan. Ya sudah, Maksud lu mau begini? jelaskan tentang indulgensi nggak? Apa maksudnya tentang? Indulgensi. Indulgensi. Oh boleh. Penambahan ilmu. Biar ku tahu juga ada apa ini indulgensi ini. Oke, sejarahnya indulgensi saya bacakan ya. Jadi setelah mendengar sejarah indulgensi ini, jangan pernah menuduh gereja Katolik lagi. Sejarah indulgensi dimulai di gereja awal dengan praktik penebusan dosa, seperti puasa dan sedekah, yang kemudian diresmikan oleh Paus Urbanus II untuk perang salib. Untuk berperang ya. Doktrin pembendaharaan jasa memungkinkan pengalihan pahala Kristus dan para santo kepada umat beriman. Namun praktik ini disalahgunakan, terutama penjualan indulgensi untuk amal atau keuntungan pribadi, yang memicu protes dari tokoh seperti Martin Luther dan menjadi penyebab utama reformasi Protestan. Konsili Trente pada abad ke-16 mengakhiri penyalahgunaan ini, namun tetap mempertahankan doktrinnya meskipun dengan reformasi lebih lanjut. Oke bang, kita buka siapa pelakunya yang menjual buku indulgensi. Apakah gereja atau oknum? Sabar ya, saya carikan. Oke. Penjualan indulgensi adalah oknum internal gereja Katolik, yang artinya bukan gereja itu sendiri. Oknum seperti Pastor Johann Tetzel menyalahgunakan dan menjual indulgensi demi uang. Sementara doktrin resmi gereja Katolik menyatakan bahwa indulgensi tidak diperjualbelikan. Jadi maaf, kami sudah menyatakan sebagai gereja Katolik bahwa indulgensi itu tidak bisa diperjualbelikan, tetapi diperoleh melalui perbuatan baik dan syarat religius lainnya seperti pengakuan dosa dan pertobatan. Untuk menghapuskan siksa sementara, ini sementara bukan permanen, atas dosa yang telah diampuni, penyalahgunaan oleh oknum inilah yang dikutuk dan diperbaiki oleh gereja melalui Konsili Trente dan paus-paus berikutnya. Jadi, kami tidak mengizinkan penjualan buku indulgensi. Jadi, saudaraku yang Protestan, jangan pernah menuduh Katolik lagi sebagai penjual indulgensi. Karena doktrin kami secara resmi mengatakan bahwa itu dilarang. Sekarang gini bang, aku tanya dulu. Apakah ada indulgensi ini unsur uang bisa menghapus dosa? Apakah begitu? Unsur uang bisa menghapus dosa? Pembelian surat indulgensi ini berpeluang menghapus dosa. Apa ada mengarah ke situ makna indulgensi ini? Berpeluang menghapus dosa tidak, karena indulgensi ini
tidak diperjualbelikan, tapi dia ini bersifat sementara. Artinya untuk pertobatan saja. Tunggu dulu, ada sebuah surat diperdagangkan yang mana surat ini bisa menghasilkan uang dan bisa menghapus dosa. Bagaimana keterkaitan surat menghapus dosa? Coba dulu kawan. Surat menghapus dosa. Keterkaitan surat menghapus dosa. Itu kalau abang pahami bahwa surat itu bisa menghapus dosa, ya abang akan keliru. Iya, maksudku prosesnya seperti apa? Apakah didoakan sama pastornya lalu dosanya terhapus atau seperti apa? Itu didoakan oleh pastor, tapi dosanya tidak ini didoakan untuk pertobatan, bukan untuk dihapus dosanya. Oh gitu. Sebenarnya itu tidak bertujuan untuk penghapusan dosa. Sebenarnya itu untuk doa pertobatan. Jadi contohlah kamu ke gereja, kamu suruh pendeta doakan kamu. Kalau kamu lagi sakit, diminta sama Tuhan. Ya. Bilang jamah orang ini supaya sembuh. Itu kan contoh itu. Sama dengan di gereja Katolik. Itu kita berdoa mengaku dosa kepada pastor, pastor mendoakan kepada Tuhan. Karena dia yang lebih paham tentang agama. Iyalah, si Mr. X yang datang kepada pastor ini kan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, lalu didoakan oleh si pastor, doa sama-sama. Mereka kan berniat, si Mr. X yang berdosa ini ingin dosanya diampuni. Ketika dia ingin masuk menuju pastor ini, ada surat yang dibelinya, ada uang dikeluarkan, mendapatkan surat ini, lalu masuk menuju pastor, memohon ampun kepada Tuhan, walaupun bersama-sama dengan pastor didoakan. Kan begitu? Iya, kan kita minta ke pastor untuk kita didoakan untuk dosa kita. Bukan berarti kita minta pastor hapus dosa. Pastor kan manusia. Iya. Tetapi bagaimana uang, kan dia mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan surat menuju ke pastor ini kan? Ya, itu kan tadi saya bilang oknum yang ini. Iya, itu kan bisa saja digunakan dan itu kan beredar karena bukan hanya satu gereja saja. Kalau oknum itu satu orang, satu gereja. Contoh nih, hanya di Siborong-Borong saja berlaku, di Balige enggak, di Jakarta enggak. Berarti oknumnya itu tindas saja oknum itu. Tapi kalau memang hampir keseluruhan, contoh nih, Indonesia ini pada korupsi, hanya ada korupsi. Oknum itu, memang kita semua korupsi. Bukan oknum lagi, memang budaya kita budaya korupsi. Begitu, nggak bisa kita katakan oknum jika menyeluruh. Apakah penjualan indulgensi itu sampai ke Indonesia pada saat itu? Kalau memang di pusat Vatikannya itu berlaku penjualan itu di pusat, di sentral ya, maka itu karena pusatnya begitu, maka ke bawah pun nggak perlu dilakukan lagi. Induknya yang menjadi kerangka acuan. Ya kalau kita bilang itu berpusat di Vatikan pada saat itu, ya mungkin semua orang sudah membeli buku itu. Tetapi tidak dengan para pastor-pastor yang ini, karena mereka paham tentang, makanya dikonsili. Jadi doktrin gereja tidak mengizinkan. Jadi mau bagaimanapun kamu jual buku, kalau doktrin gereja tidak mengizinkan ya tidak bisa. Iya. Tapi udah gini lah deh kawan. Jadi kalau tuduhannya gini, kalau misalkan ada orang nuduh gereja Katolik jual indulgensi, kamu bilang saja ke dia, itu bukan gereja Katolik yang jual tapi oknum. 1-2 orang. Kutanya dulu ke abang dulu, apakah sampai sekarang masih ada penjualan indulgensi? Tidak ada lah, sudah dikonsili. Oke, apakah sampai sekarang masih ada indulgensi? Kalau indulgensi masih ada tapi tidak dijual. Oh, oke. Itulah yang dinamakan sakramen tobat. Iya, sebenarnya itu bagusnya itu. Artinya mengaku dosa di hadapan hamba Tuhan lalu didoakan, tentu itu kan pengakuan itu kan artinya sebuah kerendahan hatinya itu. Tetapi jika digunakan itu oleh gereja untuk meraup keuntungan, maka dia itu sama dengan menjual Yesus ketika di pasar yang dibolak-balikkan Yesus itu, apa itu, merpati-merpati itu. Dijualnya Yesus itu untuk meraup keuntungan pribadi. Makanya bang, mereka menjual indulgensi untuk kepentingan pribadi oknum itu. Ya sebenarnya tidak bisa dijual.
Ya gereja Katolik oknum-oknum itu dan gereja Katolik juga mengaku salah pada saat membiarkan oknum itu merajalela. Maksudnya tidak membiarkannya, tapi dibilang kelalaian. Artinya gereja Katolik tidak tahu tentang penjualan buku itu. Hanya saja mungkin bocor lah begitu. Bang, Tentang penjualan itu. tapi aku sedikit Bang ya. Aku lakukan analisis dan telaah bahwa pada masa zaman Paus menguasai Eropa, sebenarnya terlalu besar kekuasaan agama ini masuk ke arah politik. Jadi agama ini sudah berlebihan. Akibatnya karena bisa agama ini meraup keuntungan, yang di dalam ini pun manusia juga masih memikirkan perut, dan dia pun itu memang manusia ini kan tamaknya manusia ini semuanya karena nggak ada peluang kita aja untuk berkuasa. Kalau berpeluang kita untuk tamak juga kita semua ini. Sekalipun dia pastor, belum tentu imannya sekuat itu. Makanya dulu pun itu kekuasaan Paus itu terlalu besar. Paus masuk ke ranah politik, salah juga itu. Sehingga Vatikan dijadikan sebuah negara khusus keagamaan itu sudah pilihan yang sangat bagus agar jangan agama ini merambat ke arah politik. Kalau agama merambat ke arah politik jadi chaos. Bisa saudara sebutkan tentang mengarah ke ranah politik pada saat itu? Contoh nih, terjadi selisih antara kerajaan Inggris dengan kepausan di masa kegelapan dulu, di masa Paus menguasai Eropa. 30 tahun Protestan lawan Katolik itu. Perang 30 tahun kan? Bukan, pada saat Raja Inggris tidak punya anak lalu kawin lagi, kan dilarang sama Paus. King Hendrik ya. Akibatnya King Hendrik menyatakan tidak mau lagi mengakui Paus sebagai semacam yang mengatur-ngatur. Enggak urusanku lagi sama Paus katanya. Disitulah munculnya ini semuanya Metodis segala macam, nggak peduli lagi. Banyak kali cerita. Jadi siapa pewaris keturunanku? Kan ketika diambilnya istrinya nggak bisa punya keturunan, mau kawin lagi dilarang sama Paus, nggak boleh. Itu dilarang agama katanya. Itu siapa yang ngambil istrinya itu, si Hendrik itu? Akhirnya kan kawin lagi King Hendrik ini, tidak mengakui Paus lagi sebagai menguasai kerajaannya. King Hendrik itu kan dulunya punya istri, betul. Ya. Terus istrinya diambil sama siapa? Kenapa harus menikah lagi? Istri King Hendrik ini tidak mampu memberikan anak. Lalu King Hendrik mau kawin, izin dulu sama Paus sebagai penguasa dulu untuk memberikan pengabsahan dulu di masa kekuasaan Paus di Eropa. Paus nggak kasih izin. Datanglah King Hendrik, banyak kali gayamu Paus katanya. Sana kau, nggak tanpa Paus pun jalan ini katanya. Akhirnya nggak laku lagi Paus di Inggris. Kalau kami membiarkan itu terjadi, kami sudah melanggar Alkitab. Benar. Bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan. Iya, karena itulah tidak diakui lagi kekuasaan agama ini masuk ke ranah politik, jadi kacau. Jadi kalau nggak kawin lagi dia, siapa penerus keturunan King Hendrik? Oke, kita bahas sejarah tentang King Hendrik ya. Coba. Tapi sebelum masuk ke situ, ini kan mau pindah topik lagi nih. Pada dasarnya Gabriel menunjukkan bahwa tentang yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan. Ini justru pernyataan Gabriel dari kisah itu kan akhirnya King Henry ini menolak ngambil istri kepausan. Lagi. Iya, menolak kepausan, mengambil istri lagi. Iya. Nah, terus istri yang pertamanya yang mandul gimana? Diceraikan? Aku nggak baca komplit, tapi aku nggak tahu tadi diceraikan atau enggak ya. Kuasa nggak diceraikannya itu. Ini kamu sadar nggak, Gabriel, mengutarakan sesuatu, tetapi intinya kamu justru mengikuti gitu loh. Dengar begini kawan. Paus ini, mereka kan ini Katolik ini pingin Paus itu kokoh berkuasa. Kenapa Protestan ini tidak mengakui kepausan? Kan jadi begitu.
Jangankan apa, paus agama ini jangan macam sebuah kerajaan. Semacam terlalu masuk ke apa? Aku juga nggak terlalu setuju lihat gaya-gaya apa ini, semacam dominasi paus yang nomor 1 ini harus patuh. Biasa aja. Tapi dasar Kristen itu. Maksudnya? Kan Iya. Katolik. Sebenarnya dasar Kristus itu tujuan akhirnya adalah keselamatan. Jangan ke Kristus, jangan ke Kristus, jangan ke Kristus. Karena muaranya akhirnya kan kepada Kristus. Enggak, ya itu pembenaran. Fakta Bukan. sejarahnya. Benar. Fakta sejarahnya gereja mula-mula itu turunannya kan Katolik, benarnya itu. Fakta sejarahnya, kalau tidak ada Katolik, ada nggak Protestan? Fakta benar, Protestan ini pecahan dari Katolik. Bukan pecahan, bukan pecahan. Martin Luther pada saat meninggal dunia, dia masih Katolik atau Protestan? Kalau itu kurang tahu aku. Nah, di situ tadi yang kita bahas. Selesai kamu. Kenapa selesai? Biasa aja. Karena kamu sudah mengatakan bahwa Martin Luther, kamu nggak mengetahui waktu matinya itu mengikuti sakramen liturgi Katolik atau tidak? Yang Faktanya, sabar dulu. Luther sudah dikeluarkan dari Katolik pada saat itu. Sudah dikeluarkan oleh Katolik. Kalau dikeluarkan di Katolik pada waktu pemakaman, kenapa dia mengikuti liturgi kekatolikan? Oh, karena dia udah mati. Kalau udah mayat mana bisa lagi dia? Kan udah jadi mayat, suka-suka yang hidup. Maka yang dilihat oleh orang yang hidup, dia masih Katolik atau tidak? Oh, itu yang pasti. Kalau sekarang gini, kalau aku macam mati, mana lah kau ini Gabriel, nggak matilah nyadar, aku di Jawa Barat. Aku Kristen loh. Orang nggak tahu kalau aku ini Kristen, ataupun tahu tapi dijadikan aku pemakamanku secara Islam. Apakah aku bisa nolak? Ya nggak bisa nolak. Yang penting aku nggak bisa analogi sembarangan kayak gitu, nggak ada literasi. Literasinya kamu bisa baca dari Peter Weiner. Peter Weiner yang mengutip tentang sejarah Martin Luther. Mulai dari dia melakukan pertentangan sampai dia mati. Jadi dia mati itu masih mengikuti liturgi kekatolikan. Nggak apa-apa. Jadi kalau pendiri Protestan ini masih dimakamkan secara Katolik, Protestan ikut siapa? Biasa aja. Kan setelah ke bawahnya kan dibuat liturgi baru. Pertanyaan saya, Protestan ikut siapa? Nggak boleh berpikiran dangkal begitu. Biasa aja. Nggak, biasa aja. Jadi kalau contoh pada saat Martin Luther mungkin belum lahir itu Metodis, belum lahir Calvinis, belum lahir AKBP, kan dia masih mula-mula. Yang ada masih Katolik berseliweran. Salah lagi. Kau baca Konsili Trente, dibaca itu. Nggak apa-apa aja. Sekarang begini. Andai aku mati, aku nih Protestan nih. Mati aku besok. Lalu di sakrameni aku dengan sakramen Katolik. Nggak apa-apa aku bilang. Nggak apa-apa. Nggak mungkin. Tapi nggak mungkin terjadi. Kalau nggak ada contoh. Nggak mungkin karena kamu tidak pernah dibaptis percik. Kamu ditenggelamin soalnya. Kok tahu kau? Dari mana kau tahu aku ditenggelamin? Aku kan mantan Katolik dan aku tahu mempelajari tentang Protestan. Jadi orang Protestan itu diselemin. Mana kau lebih tahu aku ditenggelamkan atau dipercik? Lah kalau kau dipercik, apakah kau seorang Katolik? Sekarang pernah kau lihat orang HKBP waktu anak kecil umur 2 bulan dibaptis? Ditenggelamin. Kok pandai-pandai kau? Ya belajar dong makanya. Maksudmu anak bayi 2 bulan ditenggelami, kemana ditenggelamkan? Makanya belajar. Bukan sekarang kok jadi kau lebih tahu dari aku. Percik itu sabar dulu. Protestan itu kalau dibaptis becik adalah baptisan iblis katanya. Kau pun macam-macam, kau nggak belajar. Kau nggak mengerti tentang Protestan tapi kau Protestan. Protestan itu kalau dibaptis percik katanya baptisan iblis. Ini menghujat kepada Katolik gitu loh. Kau bilang apa Melvin? Kurang kau, minim literatur kau. Lanjut, Salvator. Datanya udah ada belum?
Oke. Dia ngomel itu, dia ngomong itu. Soal bahas paus tadi ya. Soal nggak terima tentang semacam kerajaan. Saya boleh tanya saudara, Alkitab itu asal usulnya dari mana sih? Buka mic-mu, Gabriel. Janganlah merajuk. Kenapa? Coba. Ditanya. Kan lagi nih Dito. Kami diskusi, kau masuk, lalu kau ngejudge. Kau menunjukkan kepada Bukan, netizen kau aku pinter. kan Sekarang ginilah, justice. kau lah yang jawab si Aku Salvator justice. ini. Aku justice kolaborator. Enggak. Sekarang Bagaimana dia mau sekalian jawab gini. saya, dia aja mantan Katolik, abangku. Iya, dia ini kan mantan Katolik yang tidak mengakui ajaran Katolik sehingga dia jadi mualaf, kan begitu. Bisa aja muncungmu kalau mau ngadu, kampret. Sekarang ku tanya kau Dito, apakah kau percaya dengan ajaran Katolik? Kalau ajaran Katolik tidak ada yang salah karena memang dibangun daripada magisterium. Tadi kita sama-sama dengar penjelasannya. Dan mereka memiliki namanya KGK dan KHK. Apa itu? Landasan dasar iman untuk memiliki aturan-aturan yang memang dibuat oleh bapak-bapak gereja. Kalau dibandingkan Protestan, landasan dasarnya apa? Berarti ajaran Katolik baik ya? Entar dulu, aku tanya samamu. Landasan dasarnya ke ajaran Protestan apa? Tunggu dulu. Berarti dari bahasa mampet. ajaran Katolik baik, tetapi kok masuk kok mualaf kau? Agama kan pilihan masing-masing, Gabriel. Dia diberikan pilihan untuk memilih dan mendapatkan Kalau hidayah. memang baik, Kalau Tuhan pencipta memberikan juga hidayah, udah mulai. Udah mulai. Ya lanjut aja. Enggak Aku lah. moderatorin. Sampai di mana tadi? Sampai di King Henry. Lanjut. Saya lebih menarik membahas ke yang Bang Gabriel tadi bilang paus itu sebagai seperti kerajaan. Campur tangannya. Oke. Kalau menurut abang nggak terlalu suka tentang paus. Lalu apakah mungkin kalian memakai Alkitab itu tanpa kami? Kalian memakai Alkitab itu tanpa kami. Kau kan pakai Alkitab itu dari orang Yahudi juga. Udah aku bilang terima kasih sama orang Yahudi. Kalau nggak kami kanon, kalian bisa pakai nggak? Siapa yang kami kanon? Kau yang kanon kayak mana kalau nggak kami kanon? Orang Yahudi kanon itu duluan itu. Bukan Katolik. Alkitab bagi orang Protestan memiliki akar sejarah yang sama dengan Kristen pada umumnya, yakni merupakan kumpulan kitab yang mengalami proses kanonisasi. Namun Protestan secara spesifik memisahkan apokrifa dari teks-teks kanonik. Asal-usul Alkitab Protestan tidak terlepas dari kanon yang ditetapkan Gereja Katolik, yang kemudian dirombak melalui reformasi dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ini dirombak lah, diubah, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa untuk dibaca oleh umat, seperti Alkitab Luther dalam bahasa Jerman yang berperan dalam standarisasi bahasa Jerman. Jadi itu kata dirombak itu, Bang, gimana itu? Shalom, selamat pagi, selamat malam. Malam. Silakan kalau mau masuk loh. Iya, saya lebih baik saya menengahi aja antara kalian berdua ini. Kalau nggak salah ini pembicaraan antara Katolik dan Protestan ya. Betul. Benar nggak? Benar. Oke, saya tengahi sekarang. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab perintah dari Tuhan untuk membangun Katolik atau untuk membangun Protestan. Ngerti? Prinsipnya ada, Bang. Prinsipnya apa? Mana prinsipnya? Matius 16, 18, 19. Terus pada saat itu menyuruh Petrus membangun enggak nyuruh Petrus. Enggak nyuruh Petrus, itu enggak nyuruh Petrus. Petrus sama sekali tidak. Ini ayatnya ada di depan mata saya. Silakan kau Gini, baca. Petrus itu diberi kuasa. Silakan kau Petrus baca. diberi dengarkan. Dan aku pun berkata dengarkan. Aku pun berkata kepadamu. Hei, dengarkan.
Dan aku pun berkata, aku sedang membacakan ini. Kamu cerewet aja kak. Kau jangan ngegas Apa sih? anjing kau. Kau jangan Oh ngegas. itu ajaran Tuhanmu ya? Itu ajaran Tuhanmu, ajaran Kamu kasih dimana dari kita? Tuhanmu itu. Kau jangan ngegas. Itu Kau ajaran jangan kasih dari ngegas. Tuhanmu ya? Itu jangan ajaran ngegas. kasih dari Tuhanmu ya itu. Kau jangan Kamu ngegas. Kau jangan mewakili ngegas. Tuhanmu di hadapanku kamu. Kau jangan Siapa kamu? ngegas. Kau jangan ngegas. Kamu ajaran kasih dari mana ini? Kau jangan ngegas anjing. Enggak, bukan masalah itu. Mulutmu Tadi ini dari ngegas. mana? Kamu belajar dari mana? Dari Tuhanmu. Tadi ngegas. Dari Tuhanmu. Ini kau Kamu ketemu berkata kita. seperti itu belajar dari Tuhanmu. Berani nggak lu? Hei, siapa kamu? Kau siapa? Kau siapa mengatakan orang anjing sembarangan? Kau yang duluan ngegas. Itu ajaran kasih dari Katolik. Kau itu yang duluan ngegas. Bukan masalah ngegas, karena ini kita bicara masalah anjing. Siapa yang anjing di sini? Kau yang duluan Siapa ngegas. kamu? Kamu mewakili Kau yang Katolik, duluan ngegas. mewakili Tuhan Yesus, kata-katamu seperti itu. Woi, kau Bikin yang malu duluan aja ngegas. kamu. Kau yang duluan ngegas tadi. Kau suruh-suruh saya diam. Siapa kau? Ketemu kita, hah? Woi, ketemu kita. Hah? Ketemu kita. Kalian cobalah naik yang tadi on cam di sini. Oke, cooling down. Kembali lagi. sabar bre. Sini, biarin dia bang. Sini kau. Sabar bre. Ini kita only diskusi ya, bukan ke pribadi. Tapi memang akan memanas kalau Kau mau ini. Kau mau tantang saya. Kau mau suruh saya diam. Hah? Kau mau suruh saya diam. Bentar ya, saya on cam nih. Kau mau suruh saya diam. Kau siapa? Kau agama penjajah. Kau mau suruh saya diam, ha? Woi, kau mau suruh saya diam, woi. Ketemu kita, woi. Kau mau suruh saya diam. ada pelanggaran nanti. Ditutup aja. Saya orangnya paling sabar loh, bang. Tapi kalau saya dipancing, saya lepaskan palanya itu. Ya kita diskusi saja supaya nggak rungkat. Suruh saya diam. Ayo yang Protestan yang memang punya ilmu, kalau Gabriel tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bang, ada yang mau sampaikan bang? Ya Kang Dita. Siapa itu? Pandi. Nanti dulu. Pandi ada mi. Pandi. Kita ini kan diskusi, gak usah ngegas. Kita kan cari ilmu, kan saya nyimak di bawah ini. Sebenarnya saya nggak mau naik, saya mau dengar nih. Itu Salvator, gak boleh gitu loh. Nah, tenang aja. Diskusi. Panas loh bang, soalnya dia teriak. Cari ilmu kita. Nggak boleh juga. Oke bang, aku turunin ya bang ya. Oke, biar lanjut diskusinya ya. Saya dengar di bawah aja. Oke, makasih bang. Waalaikum. Nah, jadi gini loh, artinya sebenarnya share ilmu. Yang typing di bawah nih, si Denny suka pakai. Siapa yang Denny? Enaknya diskusi itu gak perlu lah jadi marah-marah, biasa aja. Kenapa harus kayak gitu? Itu loh, dia tadi teriak bilang saya diam. Loh, kau siapa mau ngegas? Gak usah lah. Oke. Saya agak amut lagi lanjut diskusi. Oh iyalah, Bang Salvator, aku udah follow. Kalau memang mau nanti diskusi sama Protestan terkait pendalaman ilmu kekristenan awal atau gereja mula-mula, nanti aku share ya, Bang Salvator. Iya, dari tadi kami gini bang. Dari tadi kami tuh nggak ada maki-makian sama Bang Gabriel. Iya kan? Abang bisa dengar. Iya betul.
Ya makanya saya moderatorin. Bawa keturunan Martin Luther langsung teriak-teriak suruh saya diam. Kau siapa? Kalau kau berani, kau pasang tali sini masuk perbatasan, lepas kepalamu. Wih, ngeri ini memang benar-benar udah keluar nih teman-teman Katolik yang garis keras ya. Jadi ya kalau memang sudah kadung apa namanya ya, dari saudara-saudara Protestan sendiri yang jarang sekali kalau kita lihat ya perdiskusian Katolik dan Kristen Protestan ini sering di sebelah dari DKC dan juga teman-teman yang lain ya kalau saya perhatikan. Ini impact. Tapi kalau Katolik dengan Muslim ini adalah landasan dasar KGK 841. Jadi kalau pemahaman ini ya pastinya akan menggores rapot merah ya 30 tahun peperangan salib itu mereka memang harus banyak belajar fakta histori. Kenapa kemudian perang salib itu berhenti kan karena ada konsili lagi. Dan keputusan daripada Vatikan akhirnya di Konsili Trente itu membidatkan golongan Lutheran dan juga Reformis dan Calvinis. Itu memang kalau dipikir satu pihak ya dari Katolik. Tetapi memang rasa apa ya, kesalahpahaman daripada indulgensi tadi ini memang sensitif kalau di kekristenan yang paham tentang sejarah ini. Namun seperti Gabriel tadi kan tidak tahu menahu ya, atau memang landasan dasar ilmu literasinya kurang, jadi banyak memainkan retorika tanpa data. Ini yang sering mencuat menjadi diskusi yang akhirnya hard atau keras ya. Dan juga Akang Denny memaksakan untuk menjadi moderator tadi juga saya sayangkan sebenarnya itu ya. Memang ingin untuk menantang saya. Sini Mako, saya simpan kepalamu di rumah adat. Ya, saya rasa kita gini, Bang Salvator. Ini kita diskusi lintas agama mengedepankan edukatif. Kalau memang sudah ada ke personality, kita harapkan jangan. Iya.